Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi fungsi kontinu ya. Kita mulai dulu dari definisi fungsi kontinu itu sendiri, oke. Nah, kita mulai dari definisi fungsi kontinu ya. Di sini definisi mengatakan bahwa misalkan A itu adalah subsetnya R, suatu fungsi A ke R dan C elemen A. Fungsi f dikatakan kontinu di C jika, ini definisinya ya, untuk setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga untuk setiap x merupakan elemen A dengan mutlak x min c nya kurang dari delta berlaku mutlak fx min c nya kurang dari epsilon. Ini adalah definisi dari fungsi kontinu. Nah, sebagai catatan bahwa di sini jika c nya itu adalah elemen A adalah titik limit dari A, dari definisi yang ini dan juga definisi yang kemarin itu dapat disimpulkan bahwa f suatu fungsi kontinu di titik C jika dan hanya jika fungsi C nya ini sama dengan limit fx di mana x nya mendekati C ini ya. Artinya dari catatan ini akan terpenuhi, jadi jika memenuhi yang namanya adalah 3 syarat. Jadi fungsi kontinu ini ya, fungsi kontinu, suatu fungsi dikatakan kontinu jika memenuhi 3 syarat dari yang ini ya, dari fc sama dengan limit fx ini ya. Artinya apa? Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah fc nya itu berarti ada gitu ya. Yang kedua apa? Limit fx nya di mana x mendekati C itu juga harus ada gitu ya. Baru yang ketiga adalah fc ini tadi sama dengan limit fx di mana x nya mendekati C ini ya. Jadi catatan ini dari fec ini bisa kita terpenuhi jika memenuhi yang namanya adalah 3 syarat. Jadi suatu fungsi dikatakan kontinu jika dia memenuhi 3 syarat, yaitu fungsi C ada, limit fx nya ada, fc sama dengan limit fx di mana x mendekati C. Begitu ya. Oke, nah sekarang kita ke definisi selanjutnya. Dalam definisi selanjutnya dikatakan bahwa misalkan A itu subsetnya R, suatu fungsinya itu fungsi itu adalah pemetaan A ke R, dan B nya subsetnya A. Fungsi f dikatakan kontinu pada B jika fungsi f kontinu di setiap titik dari B. Ya, itu adalah definisi selanjutnya. Nah, sekarang ada juga teoremanya ya. Dari teorema ini misalkan A itu subsetnya R, F itu pemetaan A ke R dan C nya itu elemen A. Kedua pernyataan berikut F ekuivalen. Yang A adalah F kontinu di C jika barisan xn ini yang merupakan subsetnya A itu konvergen ke C, maka fxn nya itu juga konvergen ke C. Ini adalah teorema gitu ya. Nanti ini silahkan kalian buktikan sebagai latihan ya. Oke, nah sekarang kita langsung aja ke contohnya begitu ya. Oke, contoh yang pertama. Pertanyaannya adalah apakah di sini tersedia fungsinya adalah 5x kuadrat plus 2. Pertanyaannya adalah apakah fungsi x ini kontinu di titik 5. Karena apakah gitu ya, apakah, nah, kan itu ditanya ya, apakah fungsi ini itu kontinu di titik 5. Maka untuk menjawab apakah fungsi ini kontinu atau tidak, kita bisa memanfaatkan tadi yang ada di catatan. Apa? Bahwa suatu fungsi dikatakan kontinu jika dia memenuhi yang namanya adalah 3 syarat. Syarat yang pertama apa? Bahwa fc nya itu ada. Oke. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah apakah dia kontinu di titik 5, maka di sini C yang dimaksud adalah 5 begitu ya. Maka kita cari dulu F5 nya itu ada nggak sih gitu ya. Kita coba cek apakah F5 nya ada. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama kita cari F5 nya adalah apa? Kita punya fx 5x kuadrat plus 2, maka F5 nya adalah 5 dikalikan 5 kuadrat plus 2 sehingga hasilnya adalah 25 125 127 ya, sorry ini. Oke, 127. Oke,
Oke. Nah, sekarang kita sudah F5-nya ternyata ada, yaitu 127. Oke, kita ke step selanjutnya. Kita cari apa? Limitnya. Limit fx atau limit 5x kuadrat plus 2 di mana x-nya mendekati c. Maka c-nya yang dimaksud adalah 5. Sehingga di sini limitnya berapa hasilnya? Yaitu 127. Oke, limitnya ada. Poin kedua terpenuhi. Sekarang kita cek poin ketiga. Poin ketiga, kita cek apakah fungsi 5 ini ya, F5-nya ini sama nggak dengan limit fx-nya. Oh, ternyata sama, yaitu 127. Berarti syarat yang ketiga terpenuhi, yaitu F5 sama dengan limit 5x kuadrat plus 2 di mana x-nya mendekati 5, yaitu sama-sama hasilnya adalah 127. Artinya apa? Jadi poin 1, 2, 3 terpenuhi. Bisa disimpulkan bahwa jadi fx sama dengan x kuadrat 5x kuadrat plus 2 kontinu di titik 5 gitu ya. Oke, kita memenuhi karena apa? Karena memenuhi 3 syarat kontinuitas. Oke ya. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini, buktikan bahwa fungsi x 2x plus 5 kontinu di R. Artinya kontinu di himpunan bilangan real, semua himpunan bilangan real. Oke, kita diminta untuk membuktikan. Maka kalau untuk membuktikan, kita bisa gunakan apa? Definisi yang tadi sudah tersedia. Di dalam definisi tadi dikatakan bahwa fungsi katakan kontinu jika apa? Untuk setiap, saya tulis di atas ya, setiap epsilon positif terdapat delta positif, sedemikian hingga untuk setiap x elemen A dengan apa? Mutlak x min c kurang dari delta berlaku apa? Mutlak fx min fc-nya ini kurang dari epsilon. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk membuktikan kontinuitas, kekontinuan. Oke, nah berarti langkah pertama kita ambil dari definisi tadi mengatakan untuk setiap epsilon positif, maka yang dilakukan adalah ambil sebarang epsilon positif. Oke, nah sekarang untuk setiap epsilon positif sudah kita ambil sebarang gitu ya. Nah, sekarang di sini terdapat delta positif, maka dilakukan apa? Pilih delta. Pilih delta. Nah, dalam memilih delta, karena kita mau memilih, maka kalau untuk memilih kita sesuaikan dulu dengan kriteria yang akan kita tetapkan gitu ya. Kita pilih karena kita bebas untuk memilih gitu ya. Ya kita susun kriterianya dulu supaya sesuai gitu dengan kriteria pilihannya. Oke. Sehingga apa? Sehingga untuk setiap x elemen A dengan apa di sini? Dengan mutlak x min c. C-nya itu berarti tetap c ya, karena di sini yang ditanyakan adalah R itu bisa positif, negatif, 0 dan seterusnya gitu ya, semua bilang real, maka di sini tetap mutlak x min c kurang dari delta. Oke. Kemudian berlaku apa? Berlaku mutlak fx min fc-nya. Nah, inilah yang menjadi tugas kita, harus membuktikan bahwa mutlak fx min fc-nya ini kondisinya kurang dari epsilon. Kita proses sedemikian rupa supaya kondisinya kurang dari epsilon. Maka bagaimana? Maka kita proses dulu ya. Nah, kita tahu bahwa di sini fx-nya adalah 2x plus 5. Oke, 2x plus 5 kita tulis. Oke, di sini kita punya fx 2x plus 5. Nah, kalau fx-nya 2x plus 5 di sini dikurang dengan fc. Fc-nya siapa? Berarti berapa? Fc-nya adalah 2c plus 5. Gitu ya. Oke, nah sekarang diproses 2x plus 5 min 2c plus 5. Ini kan 2x min 2c ya. 5 min 5 kan 0. Oke, nah ini kita proses 2x min 5 ini kan bisa menjadi 2x min c gini kan. Oke, nah berarti bisa kita 2 bisa dikeluarkan menjadi 2 mutlak x min c. Oke, nah sekarang diperhatikan, kita sudah punya modal tadi bahwa mutlak x min c itu kurang dari delta gitu ya. Nah, di sini muncul 2 mutlak x min c, artinya apa?
dia kondisinya kurang dari siapa? 2 delta. Oke, delta sudah ketemu. Nah, deltanya ini bisa kita pilih 2 dikali delta berapa supaya dia hasilnya adalah epsilon. Berapa berarti? Deltanya adalah epsilon per 2. Karena 2 kali epsilon per 2 adalah epsilon. Maka di sini apa? Maka pilih deltanya berapa tadi? Digantikan oleh epsilon per 2. Oke, nah seperti itu ya. Oke, nah kalau sudah begini, maka kita sudah membuktikan bahwa mutlak fx min fj itu kurang dari epsilon, memenuhi definisi yang ada. Jadi disimpulkan di sini apa? Sehingga jadi apa? Di sini saya tulis di sini ya. Nah, di sini jadi apa? Untuk setiap epsilon positif terdapat delta siapa? Deltanya adalah epsilon per 2. Sedemikian hingga untuk setiap x yang merupakan elemen A dengan mutlak x min c-nya kurang dari delta, berlaku siapa? Berlaku bahwa mutlak fx min fc kurang dari epsilon. Jadi apa? Jadi fungsi x yaitu 2x plus 5 kontinu di R, gitu ya. Kesimpulannya seperti itu. Oke, kita membuktikan dengan menggunakan definisi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, seperti itu tentang fungsi kontinu dan membuktikan fungsi kontinu dengan menggunakan definisi. Silahkan dipahami ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.